Salam, berjumpa lagi dalam program KPD Film Melati Mas Menyapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mari sama-sama bekal kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kiranya perkenanan Tuhan boleh terus menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh melihat kitab Mazmur ini itu oleh Raja Daud, raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Dan di dalam kepemimpinannya keberhasilan demi keberhasilan, prestasi demi prestasi boleh ditorehkan oleh Raja Daud pada masa itu. Dan tentunya itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kehidupannya. Di dalam dia boleh menunaikan tugas kepemimpinan, yaitu memimpin bangsa Israel pada masa itu. Dan di balik keberhasilannya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa Raja Daud ini juga pernah mengalami kejatuhan yang sangat memalukan dan sangat mengerikan, ya, di mana perselingkuhannya dengan Batseba yang berakhir dengan pembunuhan Uria sang suami dari Batseba pada masa itu. Dan dari kejadian itu kita boleh bisa melihat Raja Daud merasa bersalah, merasa kesepian karena tidak ada penghibur yang bisa memberikan penghiburan. Ini adalah salah satu kondisi kelelahan jiwa yang berat yang dialami oleh Raja Daud pada masa itu. Sehingga kemudian ia menulis dalam satu penggalan kalimat dalam Mazmurnya. Di sana dikatakan, celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Dalam Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-21. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kelelahan jiwanya dia menyadari bahwa ia perlu penolong yang sempurna yang mampu menolongnya untuk keluar dari kegersangan jiwa atau kegersangan rohnya pada masa itu, yaitu Allah itu sendiri. Melalui pembacaan ayat kita pada pagi hari ini, kita belajar beberapa hal bagaimana Raja Daud boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dalam ayat pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-8 bagian yang pertama, di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Raja Daud menyadari bahwa dia perlu kesegaran jiwa di dalam segala keterpurukan, kelelahan jiwa yang boleh dialami pada masa itu. Dan jawaban dari segala kelelahan jiwanya adalah Taurat Tuhan. Di mana di sana dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu sempurna karena menyegarkan jiwa. Berbicara mengenai kesegaran jiwa, tentunya kita perlu, itu boleh kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai manusia kita tidak terlepas dari yang namanya kelelahan, keletihan jiwa, stres, oleh karena berbagai hal, berbagai pergumulan hidup yang mengintimidasi setiap kita. Dan kita perlu kesegaran jiwa. Kita perlu yang namanya kegairahan, kedamaian, dan antusiasme kembali di dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentunya untuk kita boleh mendapatkan itu, mari kita terus mencintai akan Taurat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi jawaban bagi Raja Daud pada masa itu di dalam ayat pembacaan kita, bahwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Allah menjadikan kita bijaksana ketika kita mau merenungkan dan mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Amsal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Melalui peraturan Tuhan, yaitu firman Tuhan, menjadikan kita bijaksana. Mungkin secara logika kita manusia begitu berat, begitu sulit kita mengambil satu keputusan dalam boleh menyelesaikan setiap masalah kita. Tapi ketika kita mau
mencintai peraturan-peraturan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, maka kita boleh dianugerahi kebijaksanaan untuk boleh mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita tidak salah untuk boleh melangkah, sehingga Tuhan terus dimuliakan, Tuhan terus diperkenan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kalimat selanjutnya, dalam pembacaan kita pagi hari ini, bahwa titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati karena Ia menuntun kita kepada kehidupan yang diperkenan oleh Bapa. Mazmur pasal 119 ayat 159 di sana dikatakan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Ya, dengan titah-titah Tuhan kita perlu dibawa masuk dalam kasih setia Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan di setiap kehidupan kita, sehingga boleh memberikan kesukaan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kalimat selanjutnya, di sana lebih tegas dikatakan bahwa perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bukti kepatuhan kita terhadap perintah Tuhan yaitu ketika kita mau hidup takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan akan memberi jaminan penuh bagi kita bahwa kasih setianya akan tetap sampai selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya dan akan terus menjadi bagian kita kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan. Maka akhirnya kalau kita melihat ketika Raja Daud menyadari hal yang demikian, maka hidupnya dipulihkan dan perkenanan Tuhan boleh terus menjadi bagian hidupnya. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita dan menjadikan kita untuk terus taat, patuh kepada Taurat Tuhan, kepada peraturan Tuhan, kepada titah Tuhan, dan kepada perintah Tuhan. Maka kasih setia Tuhan terus akan dilimpahkan setiap kita. Terpuji nama Tuhan, Allah memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengertian lebih, sehingga kami boleh mendapatkan rema demi rema yang baru bagi setiap kehidupan kami, dan Tuhan terus dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini hidup kami dalam tangan Tuhan. Allah menyertai, memberkati kami, dan memampukan kami untuk menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.